Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada pertemuan kita kali ini akan membahas tentang jinayah dan hikmahnya pada pelajaran fikih kelas 11 semester 1. Namun ada baiknya sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan umat Islam seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk materinya, kita simak dulu kompetensi dasar. 1.1 Menghayati ketentuan Islam tentang pembunuhan. 2.1 Mengamalkan sikap adil, cinta damai, dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang pembunuhan. 3.1 Menganalisis ketentuan tentang pembunuhan. 4.1 Menyajikan hasil analisis tentang pelaksanaan ketentuan pembunuhan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning, siswa mampu menguraikan ketentuan tentang pembunuhan, dapat menelaah ketentuan tentang pembunuhan, dapat membedakan hasil analisis tentang ketentuan pembunuhan, dan dapat menunjukkan tentang ketentuan pembunuhan dengan baik dan benar. Dapatkah hukum jinayat menurut perspektif Islam bisa diterapkan di Indonesia? Jelaskan. Kemudian apa alasannya pelaku jinayat harus dihukum? Kemudian apa hukuman yang tepat bagi para pelaku jinayat yang terus-menerus itu? Silakan. Dalam ilmu fikih, persoalan-persoalan mengenai perbuatan kejahatan dan sanksi hukum yang dikenakan terhadap pelakunya dibicarakan dalam bab jarimah atau ukubah. Jarimah menjangkau dua kelompok pembahasan, yaitu jinayat dan hudud. Jinayat yaitu pembahasan mengenai tindak kejahatan, mengenai pembunuhan dan penganiayaan, serta sanksi hukumnya seperti kisos, diat, dan kifarat. Sedangkan hudud yaitu pembahasan mengenai tindak kejahatan selain pembunuhan, seperti berzina, memperkosa, mencuri, menyamun, merampok, minum minuman keras, serta sanksi hukum yang dikenakan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi berikut ini. Materi jinayah terdapat subbagian pembahasan, diantaranya adalah 1. Pembunuhan, 2. Penganiayaan, 3. Qisas, 4. Diat, dan 5. Kifarat. Pada pertemuan kali ini, kita hanya akan membahas subbagian pembunuhan. Jika dipeta konsepkan, kita akan dapat memahami pengertian pembunuhan, macam-macam pembunuhan, dasar hukum larangan membunuh, hukuman bagi pelaku pembunuhan tanpa hak, dan hikmah larangan membunuh. Pengertian pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang, sedangkan secara istilah artinya melenyapkan nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, dengan alat mematikan atau tidak mematikan. Macam-macam pembunuhan ada 3. Yang pertama, pembunuhan sengaja, atau yang disebut dalam istilah fikih qatlu amdin. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja, disebut qatlu sibhi amdin. Yang ketiga, pembunuhan karena kesalahan, atau disebut qatlu khotoin. Pembunuhan sengaja yaitu pembunuhan yang telah direncanakan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau memberatkan, seperti
menebas si korban dengan senjata tajam, menembak dengan senjata api, memukul dengan benda keras, menggilas dengan mobil, mengalirkan listrik ke tubuh si korban, dan sebagainya. Dikatakan pembunuhan sengaja apabila ada niat dari pelaku sebelumnya dengan menggunakan alat atau senjata yang mematikan. Si pembunuh termasuk orang yang balik, dan yang dibunuh atau si korban adalah orang yang baik. Pembunuhan seperti sengaja yaitu menghilangkan nyawa seseorang tanpa ada niat membunuh, menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan atau tidak lazim dipakai membunuh, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Contohnya ada seseorang yang sedang bercanda dengan temannya, melemparkan serandal atau selipa ke temannya, dan ketika mengenai temannya tersebut, temannya tadi meninggal. Padahal serandal biasanya tidak bisa membunuh atau tidak bisa digunakan sebagai alat pembunuh. Hal ini disebut pembunuhan seperti sengaja. Selanjutnya adalah pembunuhan karena kesalahan, yaitu perbuatan seseorang tanpa bermaksud melakukan kejahatan, namun karena salah sasaran menyebabkan kematian seseorang, seperti seseorang yang berburu rusa namun mengenai orang lain hingga berakhir kematian. Selanjutnya, hikmah larangan membunuh. Islam menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa setiap manusia. Penerapan hukuman yang berat bagi pembunuh dimaksudkan agar tidak seorang pun melakukan tindak kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Nah, demikian pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk diri kita dan umumnya pada umat manusia seluruhnya. Sekian dari saya. Alhamdulillah.